Menteri BUMN membantah Undang-Undang BUMN yang baru dinilai akan menjauhkan para petinggi perusahaan plat merah dari pengusutan kasus korupsi. Di sisi lain, KPK masih mengkaji lebih jauh undang-undang tersebut. KPK akan mengkaji penerapan aturan Undang-Undang BUMN yang baru, saudara, dalam aspek penegakan hukum terkait dengan jajaran direksi yang tidak lagi tergolong dalam penyelenggara negara. Setelah Undang-Undang BUMN mencuat ke publik, muncullah isu yang menyebutkan bahwa KPK tak bisa lagi menangkap direksi BUMN. Kita semua mengetahui bahwa korupsi di negeri ini sudah begitu mengkhawatirkan. Ditambah lagi undang-undang perampasan aset yang terus diolor dan seolah memang sudah dibudayakan begitu saja. Lalu, bagaimana kebenaran isu tersebut dan bagaimanakah kesungguhan pemerintah kita dalam memberantas korupsi? Mari kita bedah di Suara Jaka episode Negeri Bebas untuk Korupsi. Pada hari Senin 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Salah satu poin dalam undang-undang tersebut adalah perubahan status hukum direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang tak lagi bagian dari penyelenggara negara. Hal ini ditegaskan hingga 3 kali dalam undang-undang tersebut, yakni pada pasal 9G yang berbunyi anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Lalu di pasal 3E ayat 1 juga disebutkan bahwa organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Dan juga di pasal 87 ayat 5 kembali ditegaskan karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan penyelenggara negara. Maka secara tidak langsung mereka menegaskan bahwa BUMN bukan lagi penyelenggara negara sehingga tak dapat ditangani oleh KPK. Karena KPK beroperasi dan bertugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. B. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau C. Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Jika berdasarkan Undang-Undang BUMN, maka secara normatif mereka tidak termasuk subjek hukum utama yang bisa ditangani oleh KPK. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika terjadi korupsi di kemudian hari? Jawabannya ialah, kasus tersebut akan menjadi masalah korporat dan oleh sebab itu, Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk menambah deputi di BUMN yang tugasnya khusus melakukan pencegahan korupsi dan akan diisi oleh aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Memang, secara langsung, direksi dan komisaris BUMN tidak bisa diperiksa oleh KPK, namun bisa diperiksa oleh deputi yang akan dibentuk itu. Hal ini juga didukung oleh tim juru bicara KPK, yakni Budi Prasetyo, yang mengatakan KPK tentu akan siap support karena selama ini pun KPK juga terus mendorong dan terus melakukan pendampingan upaya-upaya pencegahan korupsi di sektor pelaku usaha, salah satunya melalui Pancek, Panduan Anti Korupsi, Pencegahan Korupsi di Sektor Usaha. Jika kami boleh berpendapat, salah satu unsur agar tidak terjadinya korupsi ialah transparansi. Lalu, dengan hadirnya undang-undang tersebut, maka sudah tidak ada lagi transparansi. Kita tidak punya hak untuk bertanya, sebab mereka bukan lagi penyelenggara negara. Belum lagi, penyelesaian korupsi di dalam BUMN akan ditangani oleh deputi itu sendiri, yang mana tidak menutup kemungkinan akan dilakukan secara internal saja. Apakah kepercayaan publik terhadap BUMN sudah setinggi itu, sehingga mereka merasa rakyat Indonesia akan percaya begitu saja jika masalah korupsi diselesaikan secara internal? Terkait masalah korupsi di negeri ini, memang seperti tarik ulur dalam pemberantasannya. Hal ini tercermin dalam statement pemerintah yang juga saling bertolak belakang untuk membasmi korupsi.
Presiden Prabowo pernah berjanji akan mengejar koruptor hingga ke tempat terpencil seperti Antartika dengan pasukan khusus. Hal ini ia ucapkan ketika dalam acara studium Generale Renaissance Indonesia di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada 3 September 2024. Visi pemberantasan korupsi Prabowo kembali ditegaskan pada 13 Maret 2025 dalam acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mengatakan akan membangun penjara khusus untuk koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi ikan hiu. Bahkan keesokan harinya Prabowo mengatakan bahwa beliau tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti bahwa beliau itu siap mati untuk bangsa dan negara. Akan tetapi ketegasan tersebut seakan ditarik ulur oleh sang presiden itu sendiri. Ketika berpidato di hadapan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir pada 18 Desember 2024, beliau mengatakan akan memaafkan koruptor jika mereka mengembalikan uang yang mereka curi. Bahkan beliau mengatakan akan membuat mekanisme pengembalian uang-uang korupsi tersebut agar bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Pada saat diwawancarai 6 Pimret di Hambalang, Bogor di tanggal 6 April 2025, Presiden kembali berujar bahwa kerugian negara yang ditimbulkan koruptor harus dikembalikan. Oleh karena itu, negara pantas untuk menyita aset mereka. Tapi, tetap harus adil kepada anak istrinya. Jika ada aset yang sudah dimiliki sebelum koruptor itu menjabat, maka para ahli hukum juga harus membahas apakah adil anaknya ikut menderita juga. Yang terbaru, ketika menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monas pada Kamis 1 Mei 2025 kemarin, Prabowo kembali menegaskan bahwa beliau mendukung undang-undang perampasan aset. Tentu saja hal ini disambut sorak gembira oleh semua pihak yang menginginkan korupsi benar-benar diberantas di negeri ini. Mengapa kita membahas Presiden Prabowo terkait tarik ulurnya dalam menyikapi para koruptor? Karena undang-undang perampasan aset sendiri masih mandek di DPR. Belum lagi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yakni Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait perampasan aset. Bahkan beliau mengatakan kalau belum ada alasan untuk mengeluarkan Perpu itu, karena Perpu harus dikeluarkan dalam kegentingan yang memaksa, dan sampai sekarang belum ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset tersebut. Tentu pernyataan itu membuat geram dan kita semakin bertanya-tanya, sebenarnya para pejabat ini serius tidak sih dalam memberantas korupsi di Indonesia? Namun, Yusril juga menambahkan bahwa itu merupakan pandangannya pribadi dan semua terserah kepada Presiden. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita masih bisa berharap kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset. Akankah Presiden Prabowo akan mengeluarkan Perpu tersebut? Walaupun Presiden kerap tarik ulur sikapnya terhadap perilaku korupsi. Kami masih terus berharap agar Presiden Prabowo Subianto mau membersihkan negara kita yang kaya ini dari tangan-tangan pejabat kotor yang ingin enaknya sendiri. Sekian Suara Jaka pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berarti, saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Terima kasih. Selamat berjuang. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat.